Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baik dong ya. Ya, dimanapun teman-teman saat ini berada, saya doakan semuanya dalam kondisi yang sangat sehat, sangat prima, semakin sejahtera dan tentunya semakin bahagia. Saat ini sedang menjalani karantina hari kedua di kota Madinah. Banyak sekali hal-hal menarik yang saya pelajari sepanjang perjalanan sampai ke sini. Bahkan beberapa hari sebelum saya berangkat di Indonesia, saya sempat berbincang dengan salah satu guru saya, orang tua saya, mentor saya yang luar biasa sekali dahsyatnya. Beliau menceritakan tentang seorang pemilik tempat wisata di salah satu desa Kabupaten Brebes yang cukup besar sekali wilayah areanya, luas area sangat luas sekali dengan fasilitas yang cukup lengkap untuk kategori desa terpencil di Kabupaten Brebes. Ya, beliau menceritakan bahwa si pemiliknya ini awal mulanya itu adalah maaf cakap, dia adalah seorang kuli bangunan, tukang aduk. Nah, tukang aduk sudah kebayang ya teman-teman ya. Seorang tukang aduk kuli bangunan yang saat ini sukses dengan memiliki bisa dibilang kekayaannya cukup melimpah ya, sampai memiliki tempat wisata yang sangat besar, sangat luas dengan fasilitas yang luar biasa, cukup lengkap sekali. Dari sini saya diajari bahwa guru saya menyampaikan dia bisa seperti ini karena ulet, menyampaikan hanya seperti itu. Dia bisa seperti ini karena ulet. Karena tekun, akhirnya dia bisa seperti ini. Lalu kemudian sepulangnya saya dari guru saya, dari mentor saya, di perjalanan saya sambil berpikir substansi dari konotasi kata ulet dan tekun ini yang seperti apa. Hingga pada akhirnya saya teringat di video saya sebelumnya tentang 3 kaleng Coca-Cola yang berbeda harga sesuai dengan tempat transit Coca-Cola itu. Jadi saat itu saya menjelaskan tentang Coca-Cola yang ada di warung kelontongan, kemudian yang ada di sebuah retail atau supermarket, dan yang terakhir adalah sebuah cafe resto yang berada di hotel berbintang. Nah, singkat cerita, ada korelasi antara ketekunan atau keuletan seseorang dengan lingkungan yang membesarkannya. Sampai pada akhirnya sahabat saya pernah menanyakan, bro, saya sudah berusaha untuk mencari komunitas atau mencari lingkungan bergaul saya yang baru agar saya bisa berkembang menjadi pribadi yang baru dengan kemampuan dan skill yang baru tentunya. Namun kenapa ya kok sampai saat ini saya belum merasakan adanya perubahan? Hingga pada akhirnya saya menyampaikan begini. Dalam kehidupan ini tidak sama seperti kita makan cabai rawit atau makan cengkeh misalnya. Ketika kita gigit, kemudian langsung terasa pedasnya. Ketika kita sudah bergabung dalam sebuah komunitas, kita sudah menjalankan persahabatan, pertemanan dengan komunitas yang baru untuk mengembangkan potensi dan skill kita yang baru, itu tidak akan serta-merta menjadikan kita sosok pribadi yang baru dengan kemampuan yang baru. Perlu proses, perlu waktu. Dan yang paling penting ternyata teman-teman, makna dari lingkungan akan mempengaruhi kepribadian kita adalah bukan hanya tempatnya saja di mana kita bergaul, di mana kita berteman, di mana kita bersosialisasi. Bukan hanya itu. Lingkungan ini ternyata ada hal yang sangat sederhana tapi seringkali diabaikan. Apa itu? Yaitu adalah sesuatu hal yang kita lihat, sesuatu hal yang kita dengar. Tentunya hal-hal tersebut yang sering kita lihat, hal-hal tersebut yang sering kita dengar, itu akan sangat mempengaruhi meskipun kita saat ini berada di komunitas yang baru, berada di lingkungan yang baru dengan teman-teman yang baru. Tapi selama kita masih melihat hal yang sama, mendengarkan hal-hal yang sama, otomatis hal tersebut akan memaksa kita untuk merasakan hal yang sama pula. Maksudnya gimana sih? Kok nggak bisa dimengerti ya? Maksudnya begini teman-teman. Selama teman-teman masih melihat hal-hal yang sama dan mendengarkan hal-hal yang sama, semisal teman-teman maaf cakap bukannya melarang untuk menonton sinetron atau menonton drama, tapi banyak orang yang suka sekali nonton sinetron dan nonton drama
maka hal tersebut akan memberikan stimulus ke alam bawah sadarnya untuk selalu bersikap seperti sinetron dan bersikap seperti seolah-olah untuk menjalankan drama. Jadi baper lah, jadi gampang tersinggung lah, jadi gampang ngedumel lah. Semua hal yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang sering dilihat, yang didengar, maka hal tersebut juga yang akan sering dirasakan meskipun sudah berada di lingkungan yang baru. So, dari sini saya belajar teman-teman, untuk menjadi pribadi yang baru, dengan kapasitas yang baru, dengan kemampuan yang baru, menjadi semakin bijaksana. Selain kita berada di komunitas yang berbeda, selain kita berada di lingkungan yang energinya positif, kita juga perlu untuk merubah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita merasakan hal-hal yang baru yang mendukung untuk perubahan kita, untuk pengembangan potensi kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin dahsyat, luar biasa, dan energinya semakin positif. Nah, jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah mulai mengembangkan lagi jaringannya, tambah lagi temannya, tambah lagi sahabatnya, tambah lagi komunitasnya untuk hal-hal yang baru, yang lebih positif, teman-teman juga perlu ditambahkan lagi hal-hal yang dilihat, yang didengar, sesuai dengan hal apa yang ingin teman-teman kembangkan, sejalan dengan hal-hal apa saja yang ingin teman-teman tumbuhkan dalam diri teman-teman menjadi pribadi yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Itu teman-teman. So, mulai dari sekarang yuk kita sama-sama merubah lagi hal-hal yang memang bisa mendukung untuk pribadi kita menjadi semakin hebat, semakin dahsyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di video-video berikutnya yang lebih dahsyat lagi, pembahasan yang lebih dalam lagi. Pesan saya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Itu saja, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.